Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada bagaimana? Baik. Oh, baik. Ada yang tidak baik hari ini? Ada. Siapa yang nggak baik? Oh, hatinya lagi nggak baik. Kalau hatinya lagi nggak baik, mungkin karena hatinya lagi nggak baik, ketua kelas bisa memimpin berdoa supaya hati kita lebih baik dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Silakan, boleh ketua kelasnya berdoa dulu memimpin. Terima kasih kepada ketua kelas. Karena sudah berdoa, saya harap hatinya agak sedikit membaik ya. Gitu. Nah, kalau tadi saya tanya bagaimana kabarnya, sekarang siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk ya? Ada. Tadi sepertinya sudah ada info di grup ya. Saya absen dulu. Afifa Intan Karisma. Izin. Avita Serli Indrawati. Ajeng Dwi Agustin. Almaidatus An-Nur Wahyuni. Anastasia Febriana dan Febrianti. Bedanya Febriana sama Febrianti di mana ini? Ada yang tahu? Di? Oh, beda wajah dan tinggi, berarti bukan kembar ya? Oh, kembar. Kembar tapi beda. Aulia Safara, Ayu Selviani, Bella Arifianti, Dela Marsanda, Dike Sulastri, Dwi Artika, Jamilatul Khomaria, Koridatul Ilmiah, Kiki Adistia, Maula Rima Melati, Muhammad Rijaldi, Nafisa Aulia Putri, Naning Amelia, Nisa Ulfirdausi, Novita Sindiani Revania Angelere, Nurdiana Frista, Pinky Detrisia, Radika Ica, Rizka Ayu Wardana, Rosa Oktarelia Romadona, Saida Masrura, Setia Khairunisa, Sevia Inur Indayani, Sylvia Dwi Lestari. Sakit apa Sylvia? Ada surat izinnya? Tadi izin di grup tadi itu ya? Siska Ayu Indah Ramawati. Oh, masih ganti. Yatimah Yohana Egi, Yolanda Estevin sakit. Zulfa Ainun, Yolanda itu minggu lalu itu apakah setelah hari hari Rabu itu? Setelah hari Rabu itu Kamis Jumat atau masih masuk Yolanda? Enggak, berarti sampai hari ini Yolanda sudah enggak masuk ya. Kita doakan aja teman kalian Yolanda itu kan lagi selagi sakit, pengobatannya semoga lebih baik lagi. Nah, karena dia sakitnya kalau dibilang kronis sebenarnya ya sepertinya nggak kronis, belum sampai kronis ya, tapi itu butuh pengobatan yang panjang karena TBC. Nah, terus pesan saya karena teman kamu ada yang sakit seperti itu, jangan dijauhi, tapi doakan aja dia biar bisa segera sembuh karena dia sebenarnya semangatnya pengen sekolah ya, tapi karena fisik yang tidak mendukung, jadi ya mau bagaimana lagi. Mungkin nanti Samen bisa ke rumahnya untuk ngasih semangat barangkali. Kemarin insya Allah kita Bapak Ibu gurunya udah ngasih tahu kalau
kamu nggak usah masuk sampai kamu sembuh, benar-benar sembuh ya, daripada dampaknya ke kita semuanya gitu. Oke, itu mengenai Yolanda. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai materi yang berikutnya. Kalau minggu lalu kita bahas apa ya? Jurnal penyesuaian. Kalau kita buat laporan keuangan, langkah setelah kita menyesuaikan transaksi adalah membuat yang namanya neraca lajur atau worksheet. Nah, neraca lajur yang kalian tahu itu isinya ada berapa kolom? 4. 1. Balance sheet, bukan balance sheet ya, trial balance ya. Trial balance. Yang kalian kemarin sudah mengerjakan ketika setelah membuat jurnal penyesuaian, terus ada trial balance-nya. Setelah trial balance, adjustment. Habis itu, kalau nggak dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pertama adalah trial balance itu bahasa Indonesianya apa sih? Neraca saldo sebelum disesuaikan. Habis itu ada jurnal penyesuaian. Yang ketiga, nah, neraca saldo setelah disesuaikan. Terus income summary. Satunya balance sheet. Berarti tadi ada 4 atau ada 5? 5. Kalau ada 4 itu berarti yang balance sheet tidak ada kolomnya. Mungkin dari salah satu dari kalian tahu nggak sih apa fungsi dari neraca lajur? Kenapa kita harus membuat neraca lajur, atau fungsinya apa neraca lajur untuk dalam membuat laporan keuangan? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Fungsi neraca lajur dalam membuat laporan keuangan. Tadi kan saya menjelaskan kalau kita membuat jurnal penyesuaian itu adalah langkah yang pertama untuk membuat laporan keuangan, ya kan ya? Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya kan neraca lajur. Nah, fungsinya neraca lajur itu gunanya ketika kita mau membuat sebuah laporan keuangan. Fungsi neraca lajur adalah untuk memudahkan dalam menggolongkan. Gimana Mbak Yohana? Saya nggak seberapa dengar. Nah, membantu menggolongkan informasi dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Sampean kalau sudah membuat neraca lajur, itu sampean kan sudah menggolongkan atau mengklasifikasikan antara mana yang masuk ke balance sheet dan mana yang masuk ke income summary. Nah, berikutnya hari ini karena kita mau membahas mengenai neraca lajur, di sini kompetensi dasarnya adalah kalian harus bisa menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan dagang dan menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah tadi sampean bisa mengidentifikasi jenis akun apa saja yang digunakan dalam menyusun neraca lajur, mengklasifikasikan jenis akunnya, menganalisis akun-akun yang digunakan dalam neraca lajur, dan nanti bisa menyusun neraca lajur. Nah, akun-akun itu ada yang nanti digolongkan ke dalam sebelah kolom income summary dan yang satunya adalah di sebelah kolom balance sheet. Nah, oke. Model pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan yang namanya model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu adalah nanti saya ngasih studi kasus yang akan kalian pecahkan dalam kelompok masing-masing. Jadi ada salah satu studi kasus yang nanti bisa kalian pecahkan. Nah, teknik penilaiannya adalah yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan kerja kelompok. Yang dimaksud sikap di sini adalah sikap kalian dalam bekerja kelompok itu bagaimana kerjasamanya, habis itu keaktifannya,
dan lain sebagainya. Dan nanti ada penilaian pengetahuan yang seperti pertemuan yang sebelumnya yang kita gunakan pakai Google Form itu di pertemuan yang berikutnya. Hari ini adalah penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan kerja kelompok. Begitu. Nah, ini ada, silakan mungkin bisa karena duduknya agak serong ya, bisa yang serong bisa agak menghadap ke depan. Silakan disaksikan video sebentar. AUX Mode. Mendagang dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kalian semua sehat selalu, sukses dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Mari kita mulai belajar neraca laju. Baik, kita awali dengan pertanyaan, mengapa kita perlu membuat neraca lajur? Neraca lajur dibuat untuk mengetahui informasi secara jelas tentang laporan keuangan. Kegunaan neraca lajur ini untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur yang akan kita susun kali ini adalah bentuk neraca lajur 10 kolom yang memuat kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Untuk menyusun neraca lajur, kita membutuhkan data, yaitu neraca saldo. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian. Dan kita bisa menyusun neraca lajur. Oke, kita mulai cara menyusun neraca lajur. Langkah pertama yaitu memindahkan neraca saldo yang sudah diketahui ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Baik, kita akan mulai menyusun neraca lajur. Data yang pertama yang ada di soal pasti diketahui neraca saldo berikut ini. Kemudian kita diminta untuk menyusun neraca lajur. Langkah pertama tinggal dipindahkan saja, nomor akun kita pindahkan di nomor akun. Kemudian keterangan yang berisi nama akun kita pindahkan semuanya. Kemudian saldo nilai rupiah ini kita pindahkan ke kolom neraca saldo. Karena neraca saldo di soal tabel yang berwarna hijau ini, untuk nilai rupiah kolomnya hanya satu, yaitu saldo. Tidak diketahui debit atau kredit. Kita diminta untuk menentukan saldo normal dari masing-masing akun yang ada. Caranya adalah sebagai berikut. Kredit artinya adalah sumber dana. Perusahaan dapat uang dari mana? Kas perusahaan bertambah. Dari mana? Ini akun yang masuk ke dalam kredit. Kemudian di debit itu adalah penggunaan dana atau alokasi dana. Sehingga kas perusahaan berkurang, debitnya apa? Penggunaan dananya. Nah, kita mulai dari akun kas. Akun kas adalah mengambil sumber dana untuk cadangan uang tunai sehari-hari. Sehingga kas ini saldo normalnya adalah di sisi debit, yaitu 100. Kemudian akun perlengkapan. Perlengkapan ini dari membeli. Sehingga alokasi dana adalah untuk pembelian perlengkapan kas perusahaan berkurang. Perlengkapan berada di sisi debit. Demikian juga dengan persediaan barang dagang. Pengadaan persediaan barang dagang karena membeli. Sehingga alokasi dana. Persediaan barang dagang di debit, kas perusahaan berkurang karena untuk membeli persediaan barang dagang. Sebesar 300 di debit. Demikian juga dengan peralatan. Peralatan itu karena membeli. Sehingga alokasi dananya adalah peralatan di debit, kas perusahaan berkurang sebesar 1.000. Akumulasi penyusutan peralatan ini adalah hasil pengumpulan penyusutan tiap tahun. Sehingga akumulasi penyusutan adalah sumber dana. Kas perusahaan bertambah dari jumlah penyusutan tiap tahun. Maka akumulasi penyusutan ada di sisi kredit. Dengan adanya utang, maka uang kas perusahaan bertambah. Sumber dana, utang dagang di kredit. Modal demikian juga. Dengan modal, uang kas perusahaan bertambah. Modal merupakan sumber dana, kas perusahaan bertambah. Privo itu pemilik mengambil, sehingga kas perusahaan berkurang untuk privo yang ada di debit. Alokasi dana.
penjualan, kas perusahaan bertambah. Penjualan di sisi kredit karena ini sumber dana. Penjualan berada di kredit 630. Retur penjualan. Saat saya menjual, saya terima uang. Saat retur penjualan, saya keluar uang. Kas perusahaan berkurang, dialokasikan untuk retur penjualan berada di debit. Demikian juga dengan potongan penjualan. Saat saya menjual terima uang, karena ada potongan maka saya mengembalikan uang. Kas perusahaan berkurang untuk potongan penjualan di debit. Pembelian demikian juga, alokasi dana untuk membeli barang dagang. Pembelian berada di debit. Dengan adanya beban angkut pembelian, maka kas perusahaan berkurang untuk beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian di debit. Saat saya membeli, saya keluar uang. Saat retur pembelian, uang saya kembali. Maka kas perusahaan bertambah dari retur pembelian. Maka retur pembelian berada di sisi kredit. Potongan pembelian demikian juga, saat saya membeli, saya keluar uang. Saat potongan pembelian, maka uang saya kembali. Kas saya bertambah. Dari mana? Dari potongan pembelian. 20 di sisi kredit. Beban gaji, perusahaan mengeluarkan uang kas untuk beban gaji di debit. Demikian untuk menentukan saldo normal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah debit dan kredit sama, 1970. Selanjutnya data kedua yaitu jurnal penyesuaian yang akan kita pindahkan ke neraca lajur kolom penyesuaian. Caranya adalah, perhatikan untuk jurnal penyesuaian yang pertama ada akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lihat akun-akun yang ada di neraca saldo, apakah ada akun ikhtisar laba rugi. Jika tidak ada, maka kita tambahkan akun ikhtisar laba rugi di bawah jumlah. Kemudian kita pindahkan nilai rupiah di kolom penyesuaian sebesar 300 di sisi debit. Selanjutnya untuk akun persediaan barang dagang, kita lihat di nama-nama akun di neraca saldo ada akun persediaan barang dagang, tidak perlu kita tambahkan, dengan nilai rupiah di sisi kredit 300. Selanjutnya persediaan barang dagang kembali dengan nilai rupiah 400 di sisi debit. Dan ada akun ikhtisar laba rugi, kita tambahkan dengan nilai rupiah 400 di sisi kredit. Baik, ini untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua ada akun beban perlengkapan. Kita cek apakah ada akun beban perlengkapan di neraca saldo. Jika tidak ada, kita tambahkan beban perlengkapan di kolom bawah. Beban perlengkapan kita tambahkan dengan nilai rupiah sebesar 50 di sisi debit kolom penyesuaian. Selanjutnya akun perlengkapan, kita cek ada perlengkapan di akun neraca saldo. Kemudian kita catat di kolom penyesuaian di sisi kredit sebesar 50. Jurnal penyesuaian selanjutnya adalah beban gaji. Kemudian kita cek akun yang ada di neraca saldo. Ternyata ada beban gaji yang paling bawah ini akan saya naikkan supaya menjadi lebih jelas. Beban gaji dengan nilai rupiah 25 di sisi debit, kita pindahkan di kolom penyesuaian sisi debit 25. Dan akun selanjutnya adalah utang gaji. Kemudian kita cek nama-nama akunnya. Jika tidak ada, kita tambahkan nama akun utang gaji dengan nilai rupiah 25 di sisi kredit di kolom penyesuaian. Baik, selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah jurnal penyesuaian ada 775. Kemudian kita jumlahkan di sini, di sisi debit dan di sisi kredit sama, 775. Data neraca saldo dan data penyesuaian sudah kita pindahkan ke kolom neraca lajur. Selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah kita menjumlahkan yang ada di neraca saldo dengan penyesuaian. Kas, saya mengambil istilah pembetulan. Kas tidak ada pembetulan, berarti nilai uang kas sudah benar sebesar 100 di sisi debit. Perlengkapan, di neraca saldo ada debit 75, di penyesuaian ada kredit 50. Debit dan kredit ini kita kurangi. Banyak mana?
banyak debit sebesar 25, maka kita masukkan ke neraca saldo di debit 25. Itu videonya tadi ya, videonya tadi saya hentikan di akun yang berupa perlengkapan. Nah, yang ketiga coba, kalau di akun persediaan barang dagang, kira-kira dalam kita membuat neraca saldo disesuaikan itu berapa nominalnya? Di situ ada persediaan, di neraca saldonya adalah debit 300. Setelah itu di penyesuaian ada debit 400, kreditnya 300. Maka yang menjadi neraca saldo disesuaikan nilainya adalah 400 di sebelah debit, karena 300 ditambah 400 dikurangi 300. Saya coba lihat di videonya ya, apakah seperti itu? Dagang di neraca saldo debit 300, di penyesuaian debit 400. Debit kita jumlahkan sebesar 700, di penyesuaian ada kredit lagi 300. Debit dikurangi kredit, debitnya 700 dikurangi 300, maka masih banyak debit sebesar 400. Nah, itu ya. Jadi debitnya ditambah debit 300 ditambah 400 dikurangi 300, maka menjadi debit 400. Nah, videonya tidak saya play semua karena mungkin waktunya nanti tidak cukup ya. Nah, di sini berdasarkan video pembelajaran yang telah kalian saksikan tadi, apa masalah yang sering kamu temui dalam menyusun neraca lajur kira-kira? Tadi saya videonya nggak sampai seterusnya. Yang sering Anda temui ketika Anda membuat neraca lajur atau menyusun neraca lajur itu permasalahan-permasalahan apa yang sering kalian temui? Salah menghitung. Tadi seperti yang ada di video tadi ya. Misalnya tadi ada persediaan debit, kredit. Nah, mungkin kamu tambahkan debit dikurangi debit ditambah kredit. Nah, salah dalam membuat neraca saldo penyesuaian. Selain salah menghitung, yang kedua adalah kurang teliti, dan kebanyakan biasanya kita kalau lembar kerja worksheet itu kan satu kertas yang tulisannya akan diperkecil ya. Nah, terus lagi adalah misalnya di situ tidak ada informasi mengenai nomor akun. Bagaimana kira-kira? Kalau tidak ada informasi nomor akun, maka kamu akan lebih sulit dalam mengklasifikasi antara kolom income summary dan balance sheet. Nah, itu sedikit permasalahannya. Terus berikutnya. Nah, ini saya bagikan LKPD dan modul pembelajaran supaya kamu nggak maju ke depan. Setiap kelompok sudah saya printkan, nanti bisa di barcode sendiri-sendiri ya. Silakan yang sudah dapat, di situ yang di barcode adalah modul atau bahan ajar. Terus dibuka LKPD-nya. Saya minta tolong yang kelompok sebelahnya, Mbak. Nah, oke. Di barcode dulu modulnya sama diisi lembar LKPD-nya. Yang hari ini yang di barcode adalah bahan ajar, bukan yang refleksi ya. Yang refleksi adalah nanti besok. Yang bahan ajarnya dulu. Kemarin sudah bisa barcode kan ya? Punya kan aplikasinya di HP, scanner barcode. Kalau sudah bisa membarcode modulnya, kalian bisa dilihat LKPD-nya. Di situ diisi dan dibaca studi kasusnya.
Bisa ya? Oke, boleh dilihat di situ tadi videonya saya sematkan di Bahan Ajar. Bisa nonton video lengkapnya di Bahan Ajar ya. Boleh silakan di-download berupa PDF atau dibuka langsung bisa. Dari awal Del, nah bisa buka semuanya enggak? Wifi-nya. Oke, bisa. Suaranya mungkin bisa diperkecil enggak? Ya. Ya. Oke. Dilihat di situ di LKPD ada studi kasusnya. Saya sudah menyediakan kolom neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Tugas kalian adalah silakan membuat neraca saldo disesuaikan dan mengklasifikasikan ke balance sheet atau di income summary. Oh iya, nggak apa-apa. Bagaimana? Boleh dilepas. Boleh dilepas. Nggak apa-apa, boleh. Boleh sambil lihat di modulnya itu ada contoh mengerjakannya ya. Kamu bisa nyontoh di situ. Pada marah-marah puasa. Kalau mau lihat videonya bisa di-download PDF ya, karena itu jadinya berupa gambar. Mungkin ada yang tidak jelas mengenai yang dikerjakan di LKPD. Sudah ya, bisa ya. Kalau linknya itu sampean harus download dulu PDF, habis itu bisa dibuka videonya. Nah, gitu ya. Loh, kamu berarti wis download, Mbak. Nah ini. Download selesai. 115 MB. Nah, wis bisa. Oh iya Rek, kan di download Bisa, itu bisa di-download. Nah, coba di-play. itu loh sayang, atas dulu PDF. Diklik itunya, linknya. Boleh pakai pensil. Ajeng bisa diklik linknya. Bisa, tapi masih munyer-munyer juga. Masih gelap. Kamu pakai wifi apa? Kelas 7. Iya. Hei, coba Febriana atau Febrianti yang sebelah sini? Oh, Ana. Terus di ini apa namanya? Oh, itu tuh bisa tuh. Ya. Tapi lagi digedein enggak? Coba sini diklik. Kemarin saya bisa. Nah. Turun buat jadinya PDF saya. Sudah, itu udah PDF kok.
Kira nambah aku nah. Masih muter paling Bu itu apa? Wifi-nya. Iya. Amin. Saya kemarin download bisa kok. Di modul itu sudah ada video yang tadi ya, saya sematkan di situ. Sampean bisa di-download PDF-nya, terus bisa dibuka videonya. Mas, sampean nggak ada guru? Nggak ada guru nih? Mau ojo rame lagi. Jero gak apa-apa. Ayo masuk. Di mana? Di sana. Ayo wes. Tuh.
Nih, nanti ada, kayaknya ini ada, staplesnya ada kok. Lembarnya bisa dicopot ya, jadi bisa yang satunya bantuin lebih mudah. Lembar LKPD-nya boleh dicopot. Nah, sudah. Ini boleh dicopot Pak, nggak apa-apa, biar lebih mudah yang temen yang lainnya. Nah, ini dicopot Mbak 3. Jadi sampean sing 1 ini bisa lihat ini, sing 1 nulis kayak gini, si jining ini gitu loh. Nanti bisa di staples ulang. Ini kelompok berapa? 5. Ada masalah kira-kira? Kelompok 5. Yang ini yang temennya yang lain bisa bantu ini dihitungkan, terus bisa taruh di situ. Ya, ada yang bawa kalkulator cuma 1 tah? Bawa. Oke, bisa di buku dulu ditulis jumlahnya. Jadi nanti yang temennya tinggal nulis di sini, sampean wis yang lainnya udah menjumlahkan. Gitu. Yuk. Gimana? Yang satu adalah berdasarkan trial balance dan adjustment jurnal itu sampean analisis mana aja yang untuk menyusun neraca. Nanti dianalisis. Yang kedua itu disusun. Jadi itu langsung di sana, langsung di lembar kolom itu jawabannya di situ. Jadi ini perintahnya 2. Nah, ini itu jadi 1 di situ. Iya. Jadi yang pertama kan sampean nganalisis, ditulislah di itu yang lagi dikerjakan gitu. Terus yang berikutnya disusun neraca lajunya, dipilah antara yang income summary sama balance sheet gitu. Yang temen yang lainnya bisa bantu untuk ngitung ya, biar lebih cepat untuk menghitungnya di situ. Iya, kalkulator. Novita, Sindiani, Revania itu kelompok berapa ya? Hari ini masuk ke kelompok berapa? Sini, kelompok berapa ini? Kelompok 2.
kesulitan? Nggak ada ya. Mungkin ada akun yang nggak pernah dengar? Ada akun yang nggak pernah dengar kah? Apa itu? Mastercard? Mastercard sama juga credit card. Credit card, pernah dengar ya kalau credit card ya? Ya. Ada akun yang nggak pernah dengar nggak kira-kira? Mastercard. Selain itu nggak ada ya? Mastercard sama pernah dengar credit card? Nah itu ya sama Mastercard sama credit card, sama aja. Kenapa? Sama aja, itu cuma istilah lain, sama aja. Ada yang masih bisa sampai situ. Jadi yang mengerjakan cuma 4 orang, teman yang laki-laki, perannya apa kira-kira? Mungkin bisa dibagi ya. Yang laki-laki bisa nanti bantu, di situ kan ada income summary sama balance sheet. Jadi yang berdua atau yang bertiga itu ngisi yang sebelah sini, yang satunya sebelah sini, dihitung dulu di buku tulisnya masing-masing. Gitu. Ya. Gitu. Jadi yang satunya biar ada peran yang laki-laki satu-satunya yang ada di kelas.
pembantu ini difotoin, terus yang masuk sini bisa dihitungkan dulu di buku tulisnya. Ya, biar lebih cepat ngerjakannya. Ikut mau wallpaper siapa itu? Jam berapa ya? Jam tadi Rosa, siapa yang aku? Novita siapa lagi? Novita Sindiani, oh iya. Sofia.
Ada yang salah ngitung kah? Ini kelompok berapa? Sebelah sini 5, 2. Sini 2 ya? 2. Nggak ada kalkulator lain? Oh ada. Yang besar mati. Sudah diklasifikasikan ke income summary sama neraca pajak itu? Rugi atau laba punya kalian hitungnya? Belum. Iya, Sampai oh iya saya harus Oke. Sebelah sini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sudah selesai ya? Mendekati. Rugi atau laba? Coba. Sebelah sini sudah nemu laba atau rugi? Enggak balance. 500 Mohon diperhatikan karena saya tadi setelah melihat ternyata pekerjaan kalian kan ada dari banyak kelompok yang belum selesai ya. Kelompok sebelah sini ini kelompok sama kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu baru ngisi balance sheet. Nah, yang sudah mendekati selesai hanya kelompok 1. Jadi mohon diperhatikan. Nanti silakan pekerjaannya bisa diselesaikan di rumah sambil kerja kelompok karena di sini nggak cukup ya.
Waktunya tidak cukup. Oke. Yang lainnya, nanti kelompok yang lainnya bisa dikerjakan di rumah untuk menyelesaikan, karena kalau ngitung neraca lajur kalau waktunya mepet itu ya nggak bisa balance ya. Mau dihitung sampai 10 kali ya nggak bisa balance, bener nggak? Nah, karena waktunya terbatas, saya cuma hari ini pengen satu kelompok aja. Coba sajikan hasil kerja kalian, satu nama akun saja dari neraca lajur itu, mulai dari trial balance sampai itu tergolong ke dalam apa. Oke. Yang lainnya nanti bisa dilanjutkan di rumah mengerjakannya. Satu kelompok aja bisa berdiri presentasi ke depan. Kelompok dua. Coba kelompok 2. Mohon diperhatikan yang lainnya. Kelompok 2 saya ingin sampean jelaskan satu akun itu nominalnya berapa, mulai dari neraca saldo sebelum disesuaikan sampai dia tergolong ke dalam apa. Laba rugi atau balance sheet. Jangan nyari yang akun yang susah-susah lah. Yang pertama aja apa itu? Yang ada penyesuaian. Iya, yang ada penyesuaiannya. Yang ini aja 8 juta itu apa tuh? Store surplus ya? Ya, coba store surplus. Bisa berdiri, Mbak, berdiri. Yang kelompok lainnya bisa diperhatikan dulu. Kelompok lainnya bisa diperhatikan. Ini kas hari ini kita presentasi hanya satu akun aja ya. Gitu, karena waktunya terbatas. Kalau saya buru-buru itu jelas nggak bakalan balance. Kamu ngitungnya soalnya angkanya itu nolnya tadi semuanya jadi 0. 1, 2, 3 itu semua 0, 0, 0, 0, 0 semua. Oke, boleh diperhatikan yang lainnya. Kelompok 2 satu akun aja store surplus ya Mbak. Oke, yang lainnya bisa diperhatikan sama nggak jawabannya dengan kelompok kalian gitu ya. Store surplus. Yang di trade balance di debit angkanya itu 21.300. Kalau adjustment jumlah entries itu 8 juta. Terus yang di adjustment trade balance hasilnya ditambah, berarti trade balance ditambah adjustment jumlah entries hasilnya 13.300 di debit. Oh iya, maaf, dikurangi. Tadi 21.300 dikurangi 8 juta, hasilnya 13.300. Terus? Ya. Terus balance sheet-nya hasilnya 13.300. Jadi store surplus adalah berada di kolom balance debit. Terus masuk ke balance sheet atau ke income summary? Masuk ke balance sheet, store surplus debit sebesar 13.300. Oke, tepuk tangan boleh untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, jadi silakan LKPD-nya nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Nanti pertemuan yang berikutnya kita akan melaksanakan presentasi. Salah satu contoh presentasinya adalah seperti yang dicontohkan kelompok 2 tadi. Jadi nanti ada 6 kelompok itu menerangkan beberapa akun. Jadi nanti dibagi aja setiap kelompok akun berapa sampai berapa gitu. Nah, gitu. Wah. Pengumpulannya adalah nanti di pertemuan berikutnya ketika kita ada presentasi, begitu. Jadi sepertinya tadi sebenarnya ada beberapa kelompok yang sudah hampir selesai. Ya, hanya tinggal dikit yang kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tinggal menjumlahkan sebenarnya. Nanti itu bisa ketahuan apakah laporannya laba atau rugi. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita mereview sebentar. Hari ini kita belajar yang namanya neraca lajur. Nah,
di dalam neraca lajur itu poin pentingnya adalah kita harus bisa menyesuaikan atau mengidentifikasi dan mengklasifikasi akun-akun yang tergolong ke dalam satu balance sheet, atau bahasa Indonesianya adalah balance sheet adalah neraca saldo. Yang kedua adalah bisa mengklasifikasikan ke dalam income summary atau laporan laba rugi. Jadi nanti kamu ketika membuat laporan itu nggak perlu ngitung ulang, tinggal dilihat di situ manakah yang ke dalam laba rugi dan manakah yang ke dalam neraca saldo. Nah, besok minggu depan kita presentasi contohnya seperti kelompok 2, tapi nanti maju ke depan. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang kurang jelas? Perintahnya sudah jelas ya. Silakan, yang dikumpulkan adalah scan barcode-nya itu aja ke depan. Yang LKPD-nya boleh dibawa pulang. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, perintahnya sudah jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.